Oke, melanjutkan 5 poin dasar yang kemarin sudah saya jelaskan ya, bagaimana cara memilih amunisi yang mau dipakai. Nah, yang kemarin poin pertamanya itu memilih jenis ayam. Jadi bosku kalau masih ragu ya, memilih jenis apa untuk dirawat dijadikan amunisi, mana yang paling terbaik ya, antara pama atau pakoi, mangon atau koingon. Nah, jadi ini saya kasih penjelasannya biar nggak bingung cara memilih ayamnya. Pama, pakoi sama-sama bagus kalau ayamnya berkualitas, bosku. Oke. Yang menentukan harus pilih pama atau pakoi itu kemampuan bosku sendiri dalam merawat ayam untuk dijadikan amunisi. Oke. Kalau merasa lebih mampu merawat pama dan tidak bisa merawat pakoi, nah, ada baiknya lebih baik memilih pama saja untuk dijadikan amunisi. Jangan memilih pakoi, oke? Nanti takutnya berantakan. Belajar lagi dari awal nanti, oke? Kalau misalkan mampunya merawat pakoi, nggak bisa rawat mangon atau pama, jangan memaksakan untuk merawat pama atau mangon. Itu sebaliknya ya, takut berantakan. Nanti belajar lagi dari awal, oke? Itu poin yang pertama, menentukan jenis ayam. Kalau bosku masih ragu ya, menentukan mana yang terbaik untuk dirawat. Poin keduanya itu cara menentukan jenis ayam, oke? Dilihat dari arena tempat bosku tinggal. Misalkan di arena tempat bosku tinggal itu arenanya luas, ya. Arenanya luas sekali. Ada baiknya bosku itu memilih jenis mangon atau pama kuda lari sebagai amunisi. Biar lebih maksimal bekerja di arena. Oke. Kalau pama kuda lari itu sudah pasti maksimal berada di arena yang sangat luas. Sebaliknya seperti itu. Jika arena di tempat bosku itu arenanya sempit atau kecil, jangan memelihara jenis ayam yang anti tempel atau kuda lari. Itu sayang, nggak akan maksimal. Ada baiknya kalau arenanya itu sempit, lebih baik itu memilih jenis koingon atau pakoi yang dominan tarungannya itu nempel, dorong nempel terus rapat. Nah, arena sempit nggak masalah untuk jenis pakoi, malah lebih enak kalau lawannya tipe ayam jenis, jadi ruang geraknya bisa dipatahkan. Oke, kalau kuda lari gampang dikejar di arena kecil. Jadi kalau pakoi itu lebih maksimalnya malah di arena yang lebih sempit. Itu pendapat saya pribadi ya, cara menentukan jenis ayam yang mau dirawat. Jadi nggak usah dijadikan patokan mana yang terbaik, pakoi atau pama. Jangan dijadikan patokan seperti itu. Balik lagi, bukan karena jenisnya ya, bukan karena jenisnya mana yang terbaik. Oke. Yang menentukan itu kualitas ayamnya masing-masing. Itu satu. Untuk memaksimalkan itu semua butuh perawatan. Jadi kalau nggak bisa rawat pama ya jangan pelihara pama. Kalau nggak bisa rawat pakoi ya jangan rawat pakoi. Yang selanjutnya itu arena. Oke. Arenanya kalau luas, lebih saya sarankan pelihara kuda lari atau mangon yang tempel haram. Oke. Itu lebih maksimal di arena luas. Kalau di arena sempit lebih saya rekomendasikan pakai pakoi. Itu lebih maksimal di arena yang lebih sempit, bosku. Seperti itu. Itu poin pertama, cara memilih ya jenisnya. Jadi nggak usah bingung lagi. Diukur kemampuannya, dilihat juga arena tempat tinggal bosku. Oke. Ini lanjut ke poin kedua yang kemarin ya. Poin kedua dalam memilih amunisi kemarin itu dari trah, bosku ya. Dari indukan dan pejantan yang berkualitas. Berkualitas itu bagaimana? Ini menurut saya pribadi, jadi berkualitas itu nggak harus jadi juara beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali. Itu pendapat saya pribadi, bosku. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Oke, ini saya jelaskan. Ada dulu amunisi saya pribadi, itu masih zamannya Bangkok ya, namanya Morfin Sableng. Oke, itu menangnya sudah di atas 10 kali. Menangnya selalu bagus, ayamnya istimewa, tidak ada cacat, tidak ada celah, nggak bisa dikatakan jelek ayamnya. Menangnya sudah di atas 10 kali. Itu kita breeding. Oke, kita breeding dengan beberapa betina, jadi banyak sekali betinanya.
kita seleksi anakannya, satu pun nggak ada yang melampaui bakat bapaknya, apalagi sampai jadi juara. Tuh. Jadi menang berpuluh-puluh kali itu nggak bisa dijadikan patokan, bosku. Masalah breeding ya. Jadi kalau ada yang mengatakan pejantan itu harus menang dulu, baru bisa dilihat kualitasnya bagus atau enggak. Nah, ini sudah ada buktinya. Saya berani ngomong seperti ini karena sudah terbukti. Ada pejantan saya, pejantan saya, amunisi saya dulu, kita breeding dengan beberapa betina. Ini pejantan ini sudah jawara di atas 10 kali. Sableng, morfin, anakannya nggak ada yang bisa kepake. Itu bukan dari satu betina, itu dari beberapa betina. Jadi betinanya itu banyak. Satu pun anakannya nggak ada yang bisa melampaui bakat pejantan ini. Jadi saya berani ngomong seperti ini karena saya sudah membuktikan melalui pengalaman saya. Jadi menurut saya menang berpuluh-puluh kali nggak bisa dijadikan patokan juga. Ya. Bagaimana cara menilai pejantan berkualitas, indukan berkualitas? Nah, kita jelaskan. Pejantan berkualitas itu menurut saya ya, diabar bagus, diabar bagus, diadu menang, ya, diternak bisa menghasilkan anakan jawara. Itu menurut saya pejantan yang berkualitas. Andaikan bosku pejantannya tidak pernah jawara, apakah boleh dijadikan pejantan? Boleh, bosku. Yang dikatakan orang-orang itu pejantan harus jawara itu sebenarnya membuktikan bahwa pukulannya itu bagus, bisa mengusir lawan di arena, ya. Itu yang perlu dibuktikan, ya. Yang kedua, ketahanannya dipukul ayam itu mampu atau enggak di arena. Meskipun bosku nggak ngadu ke arena, misalkan dalam latber, ya, latber bisa keokin ayam, bisa pukul KO ayam, terus dipukul berat oleh lawan itu ayamnya masih kokoh, masih bertahan, daya tahannya bagus, diserang ayam nggak gampang cengeng, ya, nggak cengeng. Nah, itu menurut saya sudah masuk kualifikasi sebagai pejantan, nggak harus menang di arena. Itu pendapat saya pribadi, bosku. Pejantan yang bagus itu seperti itu. Bisa menghasilkan anakan istimewa dan jawara. Jadi pejantan juga harus dites dulu hasil anakannya seperti apa. Kalau hasil anakannya sudah bagus berarti lanjut, lanjut di breeding. Kalau nanti dicoba dengan beberapa betina hasil anakannya nggak ada yang bagus, ya jangan dilanjut. Meskipun pejantan ini sudah menang berpuluh-puluh kali. Cara menentukan pejantan itu seperti itu. Menurut saya pribadi. Barangkali ada pendapat lain silahkan, karena tiap farm, tiap boto, tiap peternak itu beda-beda cara memilih pejantan. Diukur juga melalui indeks atau struktur ayamnya. Struktur pejantan ini indeksnya harus benar-benar bagus, soalnya itu DNA-nya pasti menurun ke anak. Jadi kalau mau mencetak ukuran big size, pejantannya juga harus big size. Kalau mau mencetak anakan tulangannya bagus, ya pejantannya harus tulangannya juga bagus, gitu. Itu seperti itu. Betina juga dipilih dari terah yang berkualitas, dari terah yang jelas. Nggak harus menang juga di arena, pejantannya nggak perlu. Menurut saya pribadi itu. Asalkan dalam waktu abaran itu, dalam waktu latihan sudah dinilai pukulannya bagus, dipukul ayam juga tahan. Cukup itu saja. Itu menurut saya pribadi, bosku. Jadi kalau bosku berpendapat pejantan itu harus menang, silakan. Saya nggak melarang asumsi itu. Silakan. Setiap peternak beda-beda. Tapi saya mempunyai pengalaman tersendiri. Cara memilih pejantan dan indukan berkualitas. Terima kasih. Oke, untuk yang ketiga kemarin yang saya jelaskan dalam menyeleksi ayam untuk dijadikan amunisi itu dilihat dari posturnya, indeksnya, dilihat dari struktur tulangannya. Nah, yang dimaksud struktur tulangan itu bukan gedenya ayam, bosku. Bukan gede atau kecilnya ayam, itu bukan. Itu keliru kalau mengukur struktur tulang itu dari ukuran, oh kalau bobotnya di atas 32 pasti tulangannya bagus.
Itu bukan seperti itu. Yang dimaksud struktur tulang itu yang bagus bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud struktur tulang bagus itu setiap sendi-sendinya ayam itu padat rapet, bosku, nggak longgar. Jadi ada namanya supit bahu, ya. Jadi ada namanya supitan bahu. Kalau saya memilih ayam ya untuk di supitan bahu sendiri, pilihnya yang rapet, yang padat, gitu. Tulangannya sing bagus. Ada tulangan supitan bahu sini yang longgar. Menurut saya ayam yang supitan baunya longgar itu kalau dipukul ayam itu gampang rusak, bosku. Itu sepengalaman saya. Jadi kalau milih ayam, supitan baunya ini sing bagus, gitu loh. Struktur tulangannya bagus, oke. Dari pegangannya ayam, gitu. Dari kenapa orang kadang ngukur betutu, ngukur supit itu diukur berapa padatnya, berapa rapatnya, gitu loh. Dipilih yang seperti itu, pegangannya sing bener-bener tulang, yang bener-bener padat pegangannya ayam. Bukan karena rawatan atau ototnya ya yang diukur. Ini yang dilihat struktur tulangnya. Dipegang struktur tulangnya bagus. Nggak peduli itu ukuran 26, nggak peduli itu ukuran 28. Oke. Struktur tulang itu menentukan. Bukan karena size-nya, oke. Ada yang bilang kalau di atas 3 kilo size-nya pas struktur tulangnya pasti bagus. Bukan seperti itu. Di atas 3 kilo pun ya tulangannya gede misalkan, tapi sendi-sendinya itu longgar, itu nggak terpilih. Kalau mau dijadikan amunisi buat gedor-gedoran itu pasti longgar, pasti drop duluan. Kalau yang seperti itu pasti rusak duluan. Oke, andaikan misal ketemu lawan sama-sama punya pukulan bagus, ketahanannya itu bisa jadi kalau yang supitan longgar atau tulangannya longgar itu down duluan, itu rusak duluan. Jadi mending struktur tulang yang bagus itu dipilihnya yang sendi-sendinya itu rapat semua. Dipilihnya yang seperti itu, biar nggak bingung cara menentukan struktur tulang yang bagus, indeks ayam yang bagus. Masalah tinggi pendek itu selera, ya. Tinggi mau ayamnya tinggi atau ayamnya pendek itu selera. Mau cari yang size-nya gede di atas 3 kilo atau size-nya yang main kecil 26, 28 itu silakan. Itu sesuai kebutuhan. Yang penting struktur tulangnya bagus seperti yang saya jelaskan barusan. Oke, melanjutkan poin keempat yang kemarin saya jelaskan. Poin keempat kemarin itu karakter bakat ayam. Jadi kalau mau seleksi ayam untuk dijadikan amunisi, setelah 3 poin tadi terpenuhi, 1, 2, 3 terpenuhi, ada seleksi yang keempat itu namanya seleksi bakat untuk melihat karakter. Nah, masalah karakter ini nggak bisa nggak bisa dijadikan patokan karena selera setiap orang itu beda-beda. Oke, selera setiap orang itu beda-beda. Nah, tapi di sini saya mencoba jelaskan masalah selera saya untuk main ayam ya. Saya main ayam tuh nggak fanatik sebenarnya. Kuda lari juga nggak apa-apa. Oke, ayamnya goyang tembak tarik depan nggak masalah. Ayamnya berakot main atas cangkul super lock itu nggak masalah. Mainnya nyelundup tikus tarik depan berakot itu nggak masalah. Saya nggak fanatik masalah karakter ayam. Saya fanatiknya kalau ayam tarung lebih dominan ke bobot pukul dan ketahanan ayam. Jadi masalah jenis dan karakternya saya itu nggak fanatik. Yang penting dari setiap jenis ayam yang saya pilih punya bobot pukul yang bagus, okay? Punya bobot pukul yang bagus. Yang kedua ketahanannya ini juga bagus, nggak cengeng. Untuk ayam petarung modalnya cuma 2 itu. Kalau karakter itu sesuai selera masing-masing. Tapi saya punya selera karakter istimewa menurut saya. Okay? Untuk pama kuda lari, okay, karakter istimewa yang saya suka itu gebrak 2 kali 3 kali itu ayamnya langsung lari, full lari. Okay. Lari pun ada bedanya bosku. Okay. Lari itu ada yang lari ini pinter, ada yang larinya kurang pinter, ada yang larinya gagah, ya, ada yang larinya itu
asal lari nunduk itu ada. Jadi meskipun kuda lari ini ada lagi bedanya gitu. Yang dimaksud kuda lari pinter itu ya, kuda lari pinter itu waktu dia gebrak-gebrak lari, kepalanya pasti noleh ke belakang, miring. Dia ngelihat ayam yang di belakang yang ngejar. Jadi kalau ayamnya sudah dekat, biasanya dia ngerem, ngerem, dia langsung nembak, jebret-jebret 2 kali, 3 kali, biasanya lari lagi. Kalau ayam lawannya nggak ngejar, dia pasti kembali nembak lagi. Itu karakter Pama istimewa selera saya. Itu selera saya pribadi. Tapi jarang ada yang bagus sebagus itu, jarang. Ada yang komplit pukulannya, tembakannya bagus, atau komplit daya tahan pukulannya bagus, itu jarang. Kalau asal lari itu banyak. Yang dimaksud lari jelek itu larinya nunggu pukul-pukulan terlebih dahulu. Nunggu pukul-pukulan selama 3 menit, 4 menit, 5 menit, baru setelah pukul-pukulan lari. Dan larinya nggak noleh ke belakang, asal lari aja. Nah, itu karakter lari yang kurang bagus menurut saya. Atau lari yang kurang bagus itu yang larinya nanggung, nggak cepet larinya, lambat, itu gampang kekejar, malah gampang kepukul gitu. Ada lari yang musuhnya nggak ngejar, dia tetap lari, nggak mau balik ke lawannya. Tuh, nunggu lawannya ngejar lagi, dia baru lari lagi. Itu karakter lari yang jelek. Kalau karakter lari yang bagus itu biasanya kalau musuh berhenti, dia kembali lagi, dia langsung mukul. Itu karakter lari yang bagus menurut saya. Dan lari yang bagus itu biasanya bisa lari ke kanan, bisa lari ke kiri, nggak mati salah satu. Ada yang bisa ke kanannya lari, yang ke kirinya nggak lari, itu mati, berarti mati salah satu. Kalau memilih ayam, usahakan yang bisa lari ke kanan, bisa muter ke kiri. Itu kuda lari yang bagus menurut saya. Untuk jenis mangon sendiri, saya juga punya selera. Untuk jenis mangon sendiri biasanya goyang, nyawat, goyang, nyawat. Ayamnya kelihatannya main bawah, tapi kepalanya itu tetap goyang, ada kesempatan dia langsung nyawa. Pukulannya berat, pukulannya titik vital, area kepala, gitu. telinga mata, itu karakter mangon yang saya suka. Mundur dikit goyang nyawat, mundur dikit goyang nyawat, area yang dipukul titik vital. Dan pukulannya cari yang pukulan sakit, kalau bisa dipukul pakoi, dipukul badan, usahakan tahan gitu loh. Kalau nggak tahan waktu abaran, jangan dipilih karakter itu. Berarti ayamnya nggak bisa kepake ke arena, takutnya ketemu lawan pakoi gedor badan. Itu karakter mangon yang saya suka. Untuk karakter pakoi sendiri yang saya suka itu pakoi yang main atas. Pakoi yang main atas, dorong parkirnya langsung ke punggung. Ayamnya dorong parkirnya langsung ke punggung, langsung cakut, langsung ambil. Nggak harus drum band juga, yang penting bobot pukulannya berat merusak. Itu pakoi selera saya seperti itu. Kalau untuk koitrat atau toingon sendiri, saya lebih suka mainnya yang gulung, super lock rapet. Jadi meskipun lawannya menghindar ya, goyang, dia tetap ngejar ngelok lagi. Ada kesempatan mukulnya berat, rusak. Nah, itu selera saya untuk bermain ayam tipe teknik. Toingon, koitrat biasanya seperti itu. Kalau pakoi saya milihnya yang dorong, parkirnya ada di pundak, langsung ambil. Parkir di pundak lagi, ambil. Kanan kiri harus hidup semua. Itu kesukaan saya. Selera saya dalam memilih jenis ayam. Tapi saya lebih fanatik ke pukulan, daya tahan, itu saya lebih fanatik ke situ. Kalau masalah karakter, bebas sebenarnya saya. Mau pakoi, mau pama, mangon, koingon, saya suka semua. Untuk poin yang kelima, ya, poin kelima ini tinggal finishing. Ya, kalau sudah memilih ayamnya, sudah ketemu ayamnya,
sudah dieliminasi dari beberapa ekor, sudah terpilih ayam yang mau dijadikan amunisi. Finishingnya poin kelima itu rawatan. Oke. Rawatan ini sangat menentukan sekali. Tapi saya sudah pernah membuat tutorial rawatan ya, rawatan pama, rawatan pakoi. Saya sudah pernah membuat di akun yang lama, tapi terkena pelanggaran. Nggak tahu karena apa itu, karena keseringan megang ayam atau gimana, saya kurang paham masalah peraturan di YouTube. Oke, jadi saya nggak berani kasih video tutorial lagi cara merawat pama, cara merawat pakoi. Jadi kalau bosku berminat ingin melihat rawatan pama, rawatan pakoi yang benar menurut SMFC Faktor Lumajang, silakan mampir ke telegramnya SMFC Faktor Lumajang. Nanti saya taruh linknya, link telegramnya di deskripsi. Tapi terlebih dahulu kalau bisa download aplikasi telegramnya. Telegram itu harus di-download dulu baru bisa buka linknya dan masuk ke grupnya SMFC Faktor Lumajang. Jadi masalah rawatan pama, rawatan pakoi nanti saya jelaskannya di grup. Saya buatkan video baru nanti. Oke, tentang tutorial bagaimana merawat pama, merawat pakoi yang baik dan benar menurut SMFC Faktor Lumajang. Oke, itu sudah 5 poin ya. Jadi yang poin kelima ini nanti videonya tak taruh di Telegram. Bagi yang mau mampir silakan ke Telegram SMFC Faktor Lumajang. Oke, terima kasih.